Gas yang keluar apa? Gas, Pak. Nah, ketika gas itu keluar, dia naik mengganggu sistem pernapasan kita. Akhirnya dia di pundak kita, gitu ya. Terus yang sebenarnya yang terjadi adalah dia nyebar ke darah, Pak. Gas itu dibawa oleh darah. Yang akan dipengaruhi di darah itu ada 3 oleh gas lambung ini. Yang pertama adalah lemak tubuh, gitu ya. Ketika keserang oleh gas asam ini, dia akan diem. Makanya disebut jadi lemak jenuh, disebut kolesterol, Pak. Hanya lemak yang tadinya lembek, gitu ya, dia jenuh, Pak, beku, gitu ya. Hanya mengganggu jalannya darah. Yang pertama di darah. Yang kedua yang akan diganggu adalah kadar asam, tingkat keasaman, gitu. Makanya yang akan diserang apa? Zat urin. Dia akan menyerang persendian. Jadi asam urat. Jadi zat urin itu kalau dipit di sepeda itu seperti yang di leher dikasih kayak sabun coleng itu, apa namanya, Bos ya? Gemuk, stemplet ya, kalau ya itu ya. Nah, stempletnya itu mengeras, Pak. Makanya kalau buat gerak sakit gitu. Itu zat urin namanya. Ketika gas lambung naik, dia akan nyebar ke situ gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga yang akan dipengaruhi apa? Kadar gula dalam darah. Dia akan naik, Pak. Makanya dalam satu hadis dikatakan semua penyakit berasal dari perut. Isinya perut ada 2 yang dominan, lambung sama usus. Gitu. Maka semua orang yang punya penyakit apa aja pasti lambungnya bermasalah. Itu pasti. Karena asal muasalnya dari lambung. Makanya ketika kita kerok seperti ini, gas itu keluar, Pak. Makanya insya Allah orang yang punya masalah lambung sangat cepat seperti itu. Itu yang kedua, Bapak sekalian. Yang ketiga, ketika kita kerokkan ke tubuh kita, dia mampu menormalkan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Contoh misalkan orang yang punya masalah saraf kejepit, misalkan banyak ya di sekitar kita. Orang saraf kejepit ini biasanya diakibatkan oleh jatuh, kecelakaan, benturan, atau ngangkat beban terlalu berat. Yang tadinya sarafnya berdampingan seperti ini, ketika ngalami benturan, misalkan, nah gini Pak, disebut saraf kejepit. Biasanya di mana terjadinya? Di tulang belakang. Boyoken cara wong Jawa, ya. Sakit banget. Nah, ketika seperti ini kita barkun, kita kerok seperti ini ya, dia mampu mengembalikan dengan cepat, Bapak-Ibu sekalian. Testimoni banyak banget, alhamdulillah gitu. Itu yang ketiga, dia mampu menormalkan sistem saraf yang ada dalam tubuh kita. Yang keempat ini yang luar biasa, Bapak sekalian. Ketika kita kerokkan ke tubuh kita, dia mampu memproduksi oksigen dalam sel darah kita. Artinya apa? Ketika kita orang misalkan yang punya masalah darah tinggi, misal gitu ya, orang darah tinggi itu pasti sedang kekurangan oksigen ke otaknya. Makanya ketika lambung bermasalah, nih ya, pasti yang dipengaruhi apa? Darah. Darah jadi pekat, otomatis jantung jadi berat memompanya, gitu ya. Ketika pekat, otomatis oksigen ke otak tidak lancar, sebenarnya pusing, seperti itu. Nah, ketika kita barkun seperti ini, gitu ya, gas dari dalam keluar, oksigen saat itu masuk. Makanya kalau orang punya masalah darah tinggi, bisa ditensi dulu, gitu ya, dicek, ditensi, ditulis biar ingat, baru kita barkun di kepala, di leher, gitu ya, di pundak, di punggung, gitu ya. Habis itu kita diamin sebentar 10 menit, baru kita tensi ulang. Udah turun drastis biasanya. Karena apa? Karena darah jadi lancar, seperti itu. Makanya ketika darah encer, jantung jadi enak memompanya, rileks, seperti itu. Makanya kalau orang yang punya masalah sulit tidur, misalkan gitu ya, itu langsung Pak, ngantuk banget. Karena jantung rileks memompanya, seperti itu. Banyak kalau, alhamdulillah, kalau orang yang punya masalah insomnia, sulit tidur, misalkan gitu ya, atau yang lainnya lah, sulit tidur, biasanya langsung ngantuk seperti itu. Nah, jadi
barkun ini merupakan satu alat terapi terobosan terbaru saat ini. Cuman tetap ingat ini hanya sebagai wasilah, gitu ya. Karena yang menyembuhkan, yang menjadikan itu Gusti Allah. Karena kita memang diperintah oleh Allah untuk memiliki wasilah, Bapak sekalian. Di surat Al-Maidah ayat 35, kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepadaku, kata Allah, dan carilah jalan wasilah. Setelah punya wasilah, kata Allah, maka berjihadlah di sana atau bersungguh-sungguhlah di sana agar kamu beruntung, kata Allah. Dan ingat, yang dihai oleh Allah itu orang yang percaya, yang beriman. Yang nggak beriman nggak dihai, kan gitu ya. Gitu ya. Yang percaya yang dihai oleh Allah gitu. Nah, artinya apa, Bagus kan? Dari ayat ini, ketika kita pengen jadi orang yang bejo, pengen orang yang beruntung, kita kudu punya wasilah, kan gitu ya. Dan wasilah terbaik adalah wasilah yang langsung diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh nabi-nabi, dicatat di Al-Quran. Jadi barkun ini langsung diperintah oleh Allah, dicontohkan oleh Nabi Musa, dicatat di Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 73. Jadi Al-Quran itu bagi kita umat Islam, dia sebagai petunjuk, perintah, dan larangan. Istilah Al-Quran begitu Pak ya? Jadi petunjuk, perintah, dan larangan. Kata Allah, perintah kepada Nabi Musa di surat Al-Baqarah 73, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi, gitu ya. Begitulah cara Allah menghidupkan orang yang telah mati. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah agar kamu mengerti, kata Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di surat Al-Baqarah ini, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi, gitu ya. Jadi mayat di sini atau orang mati di sini ini kan multi tafsir. Kalau di zaman Nabi Musa itu benar orang mati, ya. Maka dipukul dengan sebagian anggota sapi. Sebagian anggota sapi yang kewas wajar buat mukul itu ada 3. Kalau daging kan tidak mungkin, ya. Yang pertama ada ekor, yang kedua ada tulang, yang ketiga tanduk, gitu ya. Ada 3 yang pantas buat mukul, gitu ya. Di penafsiran di Al-Quran macam-macam, ada yang ekor, ada yang tulang, ada yang tanduk, seperti itu. Cuman hasil kajian ilmiahnya, energi terbesar di anggota sapi itu ada di tanduknya. Makanya karena tanduk itu merupakan senjatanya sapi, gitu ya. Buat nyeruduk Pak, kayak gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, mati di sini dengan multi tafsir. Ada orang yang mati beneran, testimoni ada 4 Pak. Orang yang dinyatakan mati di rumah sakit, gitu ya, sudah dimandiin di rumah sakit, dibawa pulang, gitu ya, udah di dikafani, cuman badannya masih anget. Jadi kalau orang mati badannya dingin, ya enggak? Nah, beliau ini ada 4 orang Bapak sekalian, masih anget, ditunggu sejam, 2 jam, 3 jam masih anget, gitu ya. Di Barkun sama keluarganya, alhamdulillah hidup lagi. Ada di Cianjur 1, di Cilacap 1, di Kebumen 1, di Magetan 1. Yang di Magetan ini kebetulan salah satu kiai, nama kiainya Kiai Muhammad Abbas. Beliau salah satu mursyid torekoh di Magetan. Beliau sudah meninggal selama 6 bulan, mati suri. 6 bulan beliau geletak di meja begini, sudah dikasih jarit, ngerti jarit ya? Jarit itu, kuburan sudah siap, gitu ya. Cuman itu dia, badan masih hangat Pak, selama 6 bulan. Kebetulan ada teman kita dari Ponorogo, namanya Bang Hadi, cuman rupanya daerahnya saya nggak paham. Waktu kemarin acara di sini, bulan yang lalu Bos ya, beliau hadir, gitu ya. Beliau cerita ke saya, sebelum Barkun Kiai Abbas itu, apa iya Pak Soleh yang bisa menghidupkan orang mati hanya di zamannya Nabi Musa, gitu kan. Zaman sekarang di Ponorogo, orang Ponorogo nggak bisa, gitu kan. Ya coba aja Bos, katanya begitu. Tugas kita hanya ikhtiar, yang menjadikan kan Gusti Allah, kayak gitu kan. Coba aja, bismillah, kayak gitu kan. Sama beliau ternyata dicoba beneran di Barkun, gitu kan. Di Barkun 30 menit, seluruh tubuhnya alhamdulillah hidup lagi sampai hari ini, gitu. Jadi, dan beliau sudah punya Barkun sekarang, alhamdulillah, gitu ya. Nah,
Jadi orang yang mati beneran ada 4 gitu. Ada orang yang mati kesehatannya sedang sakit gitu ya. Ada orang yang mati usahanya sedang bangkrut. Ada orang yang mati pergaulannya sedang kebingungan. Maka sentuhlah dengan barkun. Makanya teman-teman ketika barkun orang biasanya begini lah. Suka dikeprok-keprokin begini, dipukul-pukulin. Artinya ketika kita sedang mukulin seperti ini, kita sedang melaksanakan perintah. Perintahnya Gusti Allah, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan besar ketika Nabi Musa diperintah mukul mayat waktu itu, kira-kira Nabi Musa berdoa apa enggak kira-kira? Pasti berdoa. Orang kita suruh ke toilet aja suruh berdoa ya, suruh buat makan, ini suruh menghidupkan orang mati. Nah, doa itulah yang nggak diajarkan, nggak diceritakan di Al-Quran. Kita harus mencari sendiri ketika pengen tahu, kan gitu ya. Nah, jadi Bapak sekalian, setiap yang beli ini oleh penemu barkun, yaitu Pak Kiai, namanya Pak Kiai Sukirno Nurullah, orang Cilacap, dikasih doa itu Pak. Doanya nabi-nabi adalah Ismu Adom, nama-namanya Allah yang paling agung, seperti itu. Jadi ketika cerita penyembuhan, kita menggunakan 3 metode gitu ya. Yang pertama dengan barkun dari luar, gitu ya. Untuk apa? Untuk mengeluarkan racun-racun dalam tubuh yang menjadi penyebab-penyebab penyakit. Yang kedua menggunakan enzim ini Pak, dari dalam ya. Karena apa? Karena tubuh kita menurut Al-Quran tercipta dari saripati tanah. Ya enggak Pak? Makanya aslinya apa? Bahan baku organ tubuh kita hasil alam Pak. Buah dan sayuran. Seperti itu. Jadi ini enzim ini bahan bakunya buah dan sayuran dan beberapa herbal plus madu. Diproses dengan fermentasi dingin. Jadi nggak digodok, jadi enzimnya utuh gitu ya. Menggunakan 2 teknologi nano double strength untuk mempercepat reaksi Pak, seperti itu ya. Jadi cara penggunaannya ditetesin di bawah lidah, tinggal sebutin huruf L, lidah kita pasti ke atas, ditetesin di depannya, ditahan 1-2 menit supaya nyampur dengan enzim amilase kita atau ituwayuh kata orang Jawa ya. Ituwayuh kita dulu ampuhnya luar biasa dulu, sekarang nggak kepake. Iya, karena apa? Kita kalah dengan doktrin media Bapak sekalian. Sakit rumah sakit, sakit dokter, sakit puskesmas gitu. Artinya apa? Kehebatan tubuh kita yang diceritakan oleh Allah sempurna nggak kepake Bapak sekalian. Nggak ada yang kepake gitu. Makanya ketika kita teteskan di bawah lidah kita, dia langsung terhubung dengan 9 pusat saraf kelenjar utama tubuh manusia. Ketika kita teteskan di bawah lidah kita, dia langsung terhubung dengan saraf motorik kita. Saraf motorik ini saraf penggerak Bapak sekalian. Jadi kalau pengen ngerti saraf motorik, itu bisa kita tanya di orang stroke. Kalau ada orang stroke, kita tanya pasti pengen jalan. Kita tanya pengen jalan Pak, pasti pengen jalan. Cuman keinginan di kepalanya nggak nyampe ke kakinya. Pengen gerakin tangan nggak nyampe ke tangannya. Kalau kita motorik kita masih bagus, pengen jalan-jalan, ya. Pengen gerakin tangan gerak, gitu. Nah, ketika kita tetesin di bawah lidah kita, dia langsung terhubung dengan saraf sensor kita. Saraf sensorik ini saraf yang berhubungan dengan penglihatan, pendengaran, penciuman, dan pita suara. Makanya kalau ada orang stroke, mulutnya menceng, suaranya celok, itu ya, itu saraf sensoriknya kena, seperti itu. Dan dengan enzim ini biasanya sangat cepat Bapak sekalian. Atau orang budak misalnya gitu ya, yang sudah lama, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, biasanya yang sudah kita lakukan, sekali tetes bisa dengar. Alhamdulillah, iya. Udah pernah Ibu? Belum jadi gitu ya. Nanti kita kasih tahu caranya. Karena semua ada caranya gitu ya. Ketika caranya tepat, insya Allah jadi seperti itu. Nah, jadi 2 ini, pertama dengan barkun dan enzim ini kan wujud ikhtiar kita, gitu ya.
yang menjadikan apa? Gusti Allah, gitu ya. Makanya di kita di Barkun ini dihantarkan dengan satu doa yang luar biasa, yaitu Ismu Adzam. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ketiganya ini bekerja secara bersamaan, hasilnya luar biasa, seperti itu. Dengan Ismu Adzam ini luar biasa, seperti itu. Jadi Ismu Adzam yang dikasih Pak Kiai ini kuncinya Ismu Adzam, Pak. Jadi Ismu Adzam itu banyak, di YouTube juga banyak, gitu ya. Jadi yang dikasih Pak Kiai ini kuncinya Ismu Adzam, makanya sifatnya sir, rahasia. Kalau kata orang Banyumas, ora ulitidokan, nggak boleh saling ngasih tahu, kayak gitu ya. Sifatnya rahasia, gitu. Jadi karena kunci, gitu. Contoh misalkan di istighfar, misalkan istighfar itu kan banyak, ada ratusan jenis istighfar, gitu ya. Cuman ada Sayyidul Istighfar, gitu ya. Begitu juga sholawat, Bapak sekalian. Sholawat itu banyak, ada ribuan jenis sholawat. Makanya terkumpul dalam satu kitab, nama kitabnya Dalailul Khairat. Pernah dengar Bapak sekalian ya? Jadi tebalnya segini nih kitabnya, kumpulan-kumpulan sholawat. Jadi cuman apa? Ada kuncinya sholawat. Jadi di ilmu hikmah itu, siapa yang baca satu kali kuncinya sholawat sama dengan menghatamkan 40 kali Dalailul Khairat. Itulah hebatnya kunci. Makanya tidak semua orang tahu tentang kuncinya sholawat, gitu. Mondok berapa tahun juga belum tentu ngerti kuncinya sholawat, seperti itu. Tapi bagi orang yang belajar tentang ilmu hikmah, insya Allah cepat ngertinya, seperti itu. Jadi Bapak sekalian, Barkun ini apa namanya ya? Jadi menggunakan tadi ada sisi spiritual yang luar biasa, gitu. Jadi dikasih Ismu Adzam oleh Pak Kiai, seperti itu. Jadi diijazah lah kalau bahasa santrinya, gitu. Gitu ya. Nah, kira-kira nyampe sini ada yang mau tanya mungkin? Monggo Ibu. Oke. Ada beberapa faktor biasanya orang gampang ngantuk, gampang capek, meripate rabun. Enggak ya? Kalau bareng biasanya gampang ngantuk, gampang capek, meripat mulai rabun, biasanya kadar gulanya tinggi. Enggak ya? Jadi itu biasanya itu. Jadi kalau orang punya gula, gampang ngantuk, gampang capek, gitu ya. Kalau malam sering kencing, kalau laki-laki barangnya letoy, gitu. Enggak ya? Ngantukan berarti. Begitu ya. Pernah dicek gulanya jenengan? Belum pernah kan? Gimana? Berapa? Iya. Normal ya. Kalau normal semua nggak ngantukan, Bu. Iya gitu. Oh, jadi beda. Kalau begitu beda, gitu ya. Jadi itu bagus berarti ngantuknya siang kan gitu. Jam waktunya ibadah jenengan banyak nggak tidurnya. Di mana orang nggak pada tidur, jenengan nggak tidur gitu ya. Itu bagus berarti. Nggak ada masalah kalau begitu, Bu. Tinggal diterusin kan gitu. Karena jenengan misalkan tidurnya habis subuh karena ibadah terus dari jam 12 sampai subuh misalkan gitu kan luar biasa tidurnya jam habis masak misalkan kayak gitu. Jam 2 ya bagus, itu biasa berarti ya, wajar Ibu begitu ya. Namanya tidurnya kurang ya, siangnya ngantuk, semua orang bisa begitu gitu. Iya, seperti itu, nggak ada masalah berarti. Nah, kadang Ibu, kadang ini ada satu cara sebenarnya. Banyak orang tidur berdoa, tapi tidak pernah diminta bangunnya. Bangun dalam keadaan seperti apa itu nggak pernah diminta, gitu ya. Contoh biasanya kita doa mau tidur dibaca, gitu ya. Minta bangun jam 2, biasanya kan diminta ya.
Cuman dalam keadaan seperti apa nggak pernah diminta. Iya nggak? Gitu. Makanya diminta, ya Allah bangunkan aku jam 2 dalam keadaan fresh misalkan begitu. Jadi sehat semua, jadi nggak ngantuk kesananya gitu, Bu. Tapi karena biasa aja ya berdampak begitu. Seperti itu. Itu ya. Yang lain mungkin sebelum saya kiri. Oke. Jadi Bu, ketika cerita masalah pendengaran gitu ya, di radang biasanya. Itu karena dari lahir apa penyakit? Iya maksudnya budeknya itu. Jadi kadang biasanya begini, karena pernah jatuh atau karena sering banyak minum obat. Kayak gitu. Biasanya budek. Orang biasa minum puyer misalnya gitu ya. Orang desa biasanya budek dia seperti itu. Itu dampak dari kimia sintetis di obat itu yang mengganggu sistem kerja ginjal. Seperti itu. Nah, ginjal itu yang akan mempengaruhi sistem kerja saraf sensori kita. Seperti itu. Gitu, Bu. Makanya caranya tetap butuh asupan, Bu. Butuh asupan dari dalam. Jadi nggak cuma ditetesin kupingnya doang. Jadi asupan dari dalam. Enzimnya gitu ya. Enzimnya baru ini diminumin air anget dulu gitu ya. Habis ditetesin ini minum air anget dulu. Anget-anget kuku gitu. Baru ditetesin kupingnya. Sebelum ditetesin kita terapi dulu. Di sininya nih, di sini di belakang kayak gitu ya. Terutama di sini nih, di depan ini pentil kuping ini ya. Di depannya ini, Bu. Kayak di gini-gini ini. Nah, kayak gitu. Terus ditarik daun telinga kupingnya. Kayak gitu, daun telinganya ini ditarik-tarik seperti ini biar sarafnya merespon. Seperti itu. Biasanya cepat gitu. Gitu ya. Mungkin yang lain mungkin. Kalau nggak ada berarti udah paham semua berarti ya. Karena udah cukup mungkin dari saya, cukup Bapak Ibu sekalian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Moh Soleh.